Tan Sike. Kakak ipar, kau pasti lelah. Minumlah air. Apakah enak? Ya, bagus. Terima kasih. Dia benar-benar idiot. 3 tahun kemudian, paha ayam. Paha ayam besar. Apa yang kau lakukan? Paha ayam, enak sekali. Makan kepala ibumu. Makan. Kelas apa kau ini? Kau pikir kau pantas makan? Apa yang aku tinggalkan? Bahkan jika aku membuangnya ke anjing, itu bukan giliranmu. Berhenti. Mencuri dan memakan sisa makanan Tuan Pao. Kenapa kau memukuli orang? Bajingan kecil ini, mencuri dan memakan sisa makanan Tuan Pao. Kami mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Xiao Tian, bukankah sudah kubilang untuk menungguku di luar toilet? Kenapa kau kabur? Kau lapar? Ya, Lepaskan. istri. Lepaskan. Lepaskan dia, lepaskan istriku. Pergi sana. Istri. Xiao Tian, Tetap di tempat, bajingan kecil. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Bagaimana aku akan mempermainkan istrimu? Bayi kecil. lepaskan aku. Xiao Tian. Xiao Tian. Lepaskan aku. Selamat, Raja Naga. Karena telah mengalahkan sepenuhnya pasukan sekutu 1 juta orang dari 6 negara. Tak terkalahkan dimanapun Anda pergi. Jaya dalam setiap pertempuran. Mulai hari ini dan seterusnya, pedang ini akan menjadi hatiku. Menyatukan 9 provinsi. Membawa kedamaian bagi dunia. Membawa kedamaian bagi dunia. Membawa kedamaian bagi dunia. Membawa kedamaian bagi dunia. Lepaskan aku. Sudah 3 tahun. Akhirnya sadar. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak tahu, kakak. Kami menginterupsi program ini untuk berita penting. Beberapa saat yang lalu, seberkas energi naga sejati tiba-tiba muncul di Tianhai, meluncur ke langit. Di atas kuil Dewa Bela Diri di pusat kota, seekor naga emas berputar-putar. Ini benar-benar keajaiban sekali dalam sahabat. Kuil Dewa Bela Diri ini dibangun 3 tahun lalu untuk memperingati Raja Naga. Sebuah kuil yang dibangun setelah kematiannya yang tidak menguntungkan. Tidak heran rasanya seperti gempa bumi barusan. Jadi itu adalah manifestasi Raja Naga. Tuan Pao, bagaimana kalau kita tidak melakukan hal buruk hari ini? Aku sedang ingin hari ini. Bahkan jika dewa turun, aku akan memilikinya. Begitukah? Lepaskan. Tuan Muda Chen, mengapa Anda di sini? Wang Pao, Chen Sige. kau benar-benar punya nyali beruang dan macan tutul. Kau berani menyentuh wanitaku. Tuan Muda Chen, aku sungguh tidak tahu dia wanitamu. Jika aku tahu, bahkan dengan 100 kali lipat nyali, aku tidak akan berani. Lompat dari sini dalam 3 detik. Kalau tidak, mati. Tuan Muda Chen, ini lantai 5. 3, lantai 5, Tuan Muda Chen. 2, ini. Tuan Muda Chen. 1, kakak. Lihat itu, Ruoyin. Seseorang mengganggumu. Dan aku bisa mengatasinya hanya dengan 1 kalimat. Di mana suamimu yang bodoh itu? Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Tuan Muda Chen, suamiku bodoh. Kenapa kau harus membandingkan dirimu dengannya? Xiao Tian, kau baik-baik saja. Bagaimana kabarmu sakit? Siapa kau? Ye Tian, apa kau sebodoh itu sampai tidak mengenali istrimu sendiri? Tapi itu tidak masalah. Dia tidak akan menjadi istrimu lagi sebentar lagi. Apa maksudmu? Kau akan tahu sebentar lagi.
Xiao Tian, kau benar-benar tidak mengingatku. Aku istrimu. Istri. Royan, Tang Xilu. mulai sekarang, kau dan Ye Tian adalah suami istri. Kau berjanji pada kakek. Pastikan untuk merawatnya dengan baik. Jangan pernah meninggalkannya. Baiklah. Aku akan. Bodoh besar, bodoh besar, Aku tidak bodoh. bodoh besar, bodoh besar. Pergi bermain di tempat lain, sana. Xiao Tian. Aku bukan boneka. Xiao Tian, ini namanya ponsel. Kau bisa menelepon dengan ini. Jika ada yang mengganggumu di masa depan, gunakan ini untuk menelponku. Baiklah. Baik. Xiao Tian. Istri. Terima kasih. Kau membuatku takut setengah mati. Kupikir kau bahkan tidak mengingatku lagi. 3 tahun yang lalu, kakak membawamu masuk ke keluarga Tang, mengatakan kau adalah orang yang ditakdirkan, mampu membawa keluarga Tang mencapai puncak kejayaan. Tapi sejak kau menikah dengan keluarga Tang mengalami kemunduran. Semua orang menyalahkanmu untuk itu. Bahkan aku dikucilkan di mana-mana. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sekarang, aku memiliki sedikit status dan pengaruh. Dan aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu lagi. Kau melindungiku selama 3 tahun. Mulai sekarang, biarkan aku yang melindungimu. Alangkah hebatnya jika kau benar-benar bisa melindungiku. Ruoying, kenapa kau belum di sini? Semua orang menunggumu. Mama, aku sudah tiba di hotel. Aku akan segera datang. Xiao Tian, hari ini adalah hari besar bagi keluarga Tang kita. Nenek bilang, ini adalah satu-satunya kesempatan keluarga Tang untuk mengubah nasib kita. Berjanjilah padaku, saat kau turun ke tempat acara nanti, jangan bicara omong kosong. Dan jangan membuat masalah. Ayo pergi. Baik. Ini meluas dan bersinar ke seluruh dunia. Bermanifestasi. Dia yang bisa memancarkan energi naga sejati. Memang satu-satunya Raja Naga. Naga banjir telah tidur selama 3 tahun. Hari ini, Su Jiuxiao. dia akhirnya terbangun. Aku tahu itu. Xiao Shan. Kekuatan ilahi Raja Naga tiada bandingnya. Melampaui yang biasa dan memasuki alam suci. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh begitu mudah? Berangkat ke Tianhai. Ketua Shen, Nyonya ingin menghabiskan 10 miliar untuk membeli pulau dan menanam bunga. Bagaimana menurutmu? Anda tidak perlu memberitahuku tentang hal-hal kecil seperti itu. Kuil Dewa Bela Diri telah menunjukkan keajaiban. Shen Wanshan. Mungkin itu berhubungan dengan guru. Siapkan pesawat untukku. Pergi ke Tianhai. Melapor kepada Marsekal Agung. Energi naga sejati telah terdeteksi di Tianhai. Itu guru. Lin Tianze. Mari kita pergi ke Tianhai. Halo, Feng Wu. Ini aku. Tuan Naga, kau tidak mati. Datang. Di aula perjamuan. Ruoying, kenapa kau membawa si bodoh ini? Apa kau tidak takut dia akan membawa aib bagi keluarga kita? Mama, dia suamiku. Ini pernikahan adikku. Apa salahnya aku membawanya? Lagi pula, jika aku meninggalkannya sendirian di rumah, aku akan khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Si bodoh hanya membuang-buang makanan dengan hidup. Lebih baik dia mati saja. Jangan pedulikan orang bodoh ini. Nyonya tua. Pernikahan akan segera dimulai. Cepat suruh dia ganti baju. Ya, pergi ganti baju. Mengapa dia di sini? Mengapa dia membawa si idiot itu?
Tepat sekali, di hari yang menggembirakan ini. Bagaimana jika dia membuat masalah? Yitian, sepatuku sedikit kotor. Jilat sampai bersih untukku. Bagaimana cara menjilatnya? Persis seperti anjing. Berbaring di tanah dan jilat. Kau, Apakah seperti ini? dasar idiot. Beraninya kau mempermainkanku. Si King, kenapa kau mengurusi orang idiot? Perhatikan acaranya. Aku akan mengurusmu nanti. Nenek. Kenapa kau lari, nak? Nenek, si King akan menikah. Kenapa kau menyuruhku memakai gaun pengantin? Anak bodoh, aku hanya mengerjaimu. Hari ini, sebenarnya adalah hari bahagia kau dan Tuan Muda Chen. Apa? Mama, bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku sudah punya suami. Pernikahanmu dengan si idiot itu hanya nama saja. Itu tidak dihitung. Tepat sekali. Tian, hanyalah Anjing yang Tang Jianming. diambil oleh keluarga Tang kami. Tuan Muda Chen adalah menantu emas sejati keluarga Tang kami. Nenek, kau tahu betul bahwa Chen Shiji adalah tuan muda berandal nomor 1 di Tianha. Kau benar-benar mendorongku ke dalam lubang api. Kurang ajar. Keluarga Chen adalah keluarga kaya terkemuka di Tianha. Bisa menikah dengan Tuan Muda Chen adalah berkah yang kau cari selama 8 kehidupan. Aku sama sekali tidak akan meninggalkan Tian. Dan aku pasti tidak akan menikahi Chen Shiji. Masalah ini bukan urusanmu. Aku sudah menerima hadiah pertunangan. Kau harus menikah hari ini. Nenek, apa kau lupa? Kakek secara khusus berpesan sebelum dia meninggal. Aku sama sekali tidak akan melawan keinginan terakhir kakek dan meninggalkan Tian. Kakekmu sudah pikun. Itulah mengapa dia menjodohkanmu dengan Tian. Orang takdir apa? Keberuntungan besar apa? Itu semua omong kosong. Dalam 3 tahun terakhir ini, apa kau belum melihat Tian dengan jelas? Selain menjadi beban bagi keluarga kami, dia sama sekali tidak berguna. Hanya dengan menikahi keluarga Chen, keluarga Tang kami bisa naik status dengan cepat. Apa aku? Jika kau berani menolak lagi, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakinya. Meskipun aku Tian yang tidak berguna, aku tetaplah menantu cucu yang secara pribadi dipilih oleh Tuan Tua Tang. Kau di depanku memaksa istriku untuk menikah dengan pria lain. Bolehkah aku bertanya, apakah ini pantas? Berbicara begitu lancar. Apakah dia tidak idiot lagi? Dia pasti melihat istrinya akan diambil oleh orang lain. Otaknya pasti sudah aktif sekarang. Kau kembali normal. Itu bagus. Apa hebatnya itu? Bahkan jika dia tidak bodoh lagi, dia masih hanya milik orang tua itu. Gelandangan yang dipungut dari jalanan. Tang Desa. Seekor anjing idiot yang telah keluarga kita pelihara selama 3 tahun. Dan dia berani ikut campur dalam urusan keluarga kita. Tian, sampah ini di keluarga Tang kita. Menumpang selama 3 tahun dan itu belum cukup. Sekarang dia bahkan menggunakan orang tua itu untuk mengancam kita. Hanya agar dia bisa terus tinggal di keluarga Tang dan menjadi pria simpanan. Aku membenci, menjijikkan sekali. Sekarang aku yang bertanggung jawab atas keluarga Tang. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyeret keluarga kami ke bawah lagi. Kita akhirnya berhasil menempel pada keluarga Chen dan akan mencapai langit dalam 1 langkah. Jika kau berani membuat masalah, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Mama, Perilakumu seperti ini tidak lain adalah keserakahan akan kekayaan dan status. Apa yang bisa diberikan keluarga Chen padamu, aku juga bisa memberikannya. kau bisa memberi. Tuan Muda Chen adalah pewaris keluarga kaya nomor 1 di Tianhai. Hanya dengan lambaian tangannya, dia bisa memberikan Ruing kemuliaan, kekayaan, dan kemakmuran seumur hidup. Bagaimana denganmu? Kau hanya setumpuk lumpur. Kau hanya akan menyebabkan masalah bagi Ruing kita. Hanya seorang tuan muda dari keluarga kaya, bahkan tidak pantas dibandingkan denganku. Kau bajingan kecil. Kau benar-benar berani menyinggung Tuan Muda Chen di depan umum. Apa kau mencari mati? Mama, Tian ini benar-benar kurang ajar. Dia bahkan tidak menganggap Tuan Muda Chen ada. Kurasa dia bosan hidup. Ketika Tuan Muda Chen tiba, akan ada tontonan yang bagus. Xiao Tian. Chen Shiji. Dia adalah Tuan Muda berandal nomor 1 di Tianha. Dia selalu kejam dan bengis. Pasti akan membalas dendam. Jangan sembarangan bicara nanti. Kalau tidak, jika kau benar-benar menyinggungnya, dia pasti akan mengambil nyawamu. Mengambil nyawaku, dia belum punya kemampuan itu. Begitukah? Tuan Muda Chen, mengapa Anda datang begitu awal? Kami belum siap. Tanya. Aku bosan menunggu, jadi aku datang lebih awal untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka begitu aku masuk. Aku akan melihat lelukan sebesar ini. Kau bilang aku tidak punya kemampuan. Di Tianhai, aku Chen Shiji adalah langit. Bahkan jika itu adalah tuan muda dari keluarga kaya dan berkuasa,
Selama aku mengangkat jari, dia akan menghilang dari muka bumi. Kau tentu bisa mencoba. Bagus, kau punya nyali. Hari ini adalah hari besarku. Awalnya aku tidak ingin melihat darah, tapi kau telah berhasil membuatku marah. Tuan Muda Chen, Ye Tian, pikirannya belum sepenuhnya pulih. Dia baru saja bicara omong kosong. Tolong jangan hiraukan dia. Siapapun yang menyinggungku harus dihukum. Tuan Muda Chen benar. Bajingan kecil ini harus diberi pelajaran. Tepat sekali. Xiao Tian, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Terlambat. Tuan Muda Chen, Ye Tian, bagaimanapun, dia seorang pria. Anda menikahi istrinya tepat di depannya. Wajar jika dia terprovokasi dan mengatakan omong kosong. Biarkan dia lolos. Ayah, Kau ini apa? Kau pikir kau pantas menceramahiku? Chen Siji, kenapa kamu memukul ayahku? Memukulnya adalah memberinya kehormatan. Kesediaanku menikahimu adalah aku menganggapmu tinggi. Jika kau berani mengatakan satu kata omong kosong lagi padaku, aku akan memukulmu juga. Apa kau percaya padaku? Dasar gila, aku tidak akan menikahimu bahkan jika aku mati. Aku sudah memberimu kehormatan. Tuan Muda Chen, Ruaying adalah istrimu. Kau tidak bisa memukulnya. Setidaknya, jangan memukulnya di depan umum. Mencampuri. Jika kau berani mengatakan satu kata omong kosong lagi padaku, aku akan membuat pernikahan hari ini berubah menjadi pemakaman keluarga Tangmu. Aku ingin melihat siapa yang memberimu keberanian untuk menindas pria dan wanita di sini dan bertindak tanpa hukum. Aku lihat kau, bajingan kecil, masih belum mengerti. Aku memukul mereka adalah kehormatan mereka dan bahkan hadiah bagi mereka. Aku memukulmu. Apa kau punya pendapat? Tidak ada. Apa kau punya pendapat? Tidak. Tuan Muda Chen. Lihat, aku tidak butuh siapapun untuk memberiku keberanian. Aku terlahir dengannya. Aku punya modal untuk bertindak semena-mena. Jadi aku menikahi istrimu. Dan kau masih berani punya pendapat. Dia hanyalah anjing keluarga Tang kami. Pendapat apa yang bisa dimiliki seekor anjing? Tuan Muda Chen, tolong jangan biarkan dia menunda pernikahan. Benar, Tuan Muda Chen. Pernikahan itu penting. Jangan lewatkan waktu yang baik. Bodoh kecil. Apa kau lihat? Bahkan jika aku memukul seseorang dari keluarga Tang, mereka masih harus merendahkan diri padaku. Dan kau hanya bisa menonton dari samping dengan penuh kerinduan. Tapi bagiku, seorang wanita hanyalah mainan. Setelah aku selesai bermain, aku akan membuangnya seperti kain lap. Lalu kau bisa mengambilnya dan menggunakannya lagi. Ayo biarkan tuan muda ini menciummu. Kau mencari mati. Marah. Ingin memukulku. Ayahku adalah Chen Chuncheng, orang terkaya di Tianhai. Pamanku adalah Tai Shanhei, gubernur Tianhai. Dan keluarga Chenku telah berdiri di Tianhai selama ratusan tahun. Sebagai keluarga bangsawan terkemuka, latar belakang kami mencapai langit. Di Tianhai, tidak ada yang berani menyentuhku. Jika kau tidak melepaskan, aku akan membuatmu. Dan semua orang yang dekat denganmu, semua menggiling. Tulangmu hancur, abumu. Latar belakangmu setinggi langit ya. Ya, tidak ada yang berani menyentuhmu ya. Ya, itu benar. Kau, Tuan Muda Chen, Panggil semua latar belakangmu. Aku ingin melihat bagaimana mereka mencapai surga. Ye Tian, kamu gila. Beraninya kau memukul Tuan Muda Chen. Kau ingin mati sendiri. Jangan menyeret seluruh keluarga kita, Tuan Muda Chen. tanya. Xiao Tian, apa kamu tidak tahu? Kamu sudah membuat masalah besar. Dari kecil sampai sekarang, tidak ada yang berani memukulku. Kau yang pertama. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tidak, Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, tolong jangan. Jangan seperti ini. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Ruoying, sudah kubilang sejak lama. Untuk menceraikan si bodoh ini. Lihat masalah besar yang dia sebabkan sekarang. Dia sudah menghancurkan seluruh keluarga kita. Ini salahku. Xiao Tian baru saja sadar kembali. Dia belum melihat dunia. Dia sama sekali tidak tahu seberapa besar kesenjangan status antar manusia itu. Adalah, seharusnya aku tidak membawanya ke sini. Aku telah menyakitinya. Bajingan ini, kau ingin melihat latar belakangku ya? Baiklah. Aku akan membiarkanmu menyaksikan. Apa itu puncak Tianhai? Aku ingin memberitahumu betapa dahsyatnya kekuatan itu. Paman, aku dipukul.
Cepat kemari. Apel. Kau sedang rapat darurat. Tidak bisa datang. Halo, Paman. Paman. Di mana puncak Tianhai-mu? Tidak bisa memanggilnya. Kalau begitu, aku akan membantumu. Sampaikan perintahku. Suruh Gubernur Tianhai Tai Shanhe datang ke Hotel Tianhai dalam waktu 5 menit. Gubernur Tai? Dia bukan hanya Gubernur Tianhai. Dia juga salah satu dari 36 dewa perang di bawah Raja Naga. Sosok yang sangat kuat. Biasanya, kita bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertemu dengannya. Ye Tian ini terlalu sombong. Ya. Gubernur Tai memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan dia terkenal rendah hati dan misterius. Dia tidak pernah menghadiri perjamuan atau acara apapun. Bahkan Tuan Muda Chef, keponakannya sendiri, tidak bisa membuatnya datang. Ye Tian ini. Beraninya dia mengucapkan omong kosong seperti itu. Kurasa dia hanya badut. Kau sudah gila. Aku bahkan tidak bisa memanggil pamanku ke sini. Kau benar-benar berani menyuruhnya datang kemari. Kurasa kau sudah bosan hidup. Nyawamu terlalu panjang. Hanya seorang gubernur aku memerintahkannya untuk datang. Dia tidak akan berani tidak datang. Lancang, Gubernur Tai adalah dewa perang dari Aula Naga Surgawi, pilar bangsa. Apa kau makan nyali beruang dan macan tutul? Berani-beraninya menyinggungnya. Yi Tian, dosa apa yang telah kami perbuat, sampai harus terjebak dengan bencana sepertimu? Kemarilah, Xiao Tian, ambillah ini. Kartu ini berisi semua tabunganku. Lari! Tinggalkan Tianhai. Lari. Jika ada siapapun di sini hari ini, melangkah setengah langkah pun keluar dari sini. Aku ingin semua orang di keluarga Tangmu dikubur bersamanya. Pikiran sampah ini, betapa jahatnya. Kau harus tahu, kau tidak akan bisa melindungi istrimu. Sengaja memukul Tuan Muda Chen untuk menyinggung Gubernur Tai. Tujuannya adalah untuk menyeret keluarga Tang kami bersamamu, untuk dikubur bersamanya. Yi Tian, keluarga Tang kita setidaknya mendukungmu selama 3 tahun. Kau malah tidak tahu berterima kasih, dan bahkan ingin membunuh kami. Kau benar-benar binatang. Kau ini menyeret keluarga Tang kami bersamamu. Apa dia bahkan pantas? Orang tak berguna ini bukan anggota keluarga Tang kami sama sekali. Menantu keluarga Tang yang kuakui hanyalah Tuan Muda Chen, penjaga. Patahkan keempat anggota tubuh Ye Tian untuk menunjukkan sikap keluarga Tang kami. Gubernur Tianhai, Tai Shanhe, telah tiba. Tai Shanhe. Paman, Gubernur Tai benar-benar datang. Bukankah kau baru saja bilang, dia sedang rapat darurat, dan tidak punya waktu? Mungkinkah Ye Tian, dia benar-benar seseorang yang menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya? Sosok besar. Yi Tian, apa kau benar-benar memanggil Gubernur Tai ke sini? Aku bilang aku memerintahkannya untuk datang. Dia tidak akan berani tidak datang. Ya ampun, aku sudah tahu. Menantu yang baik, dulu. Meskipun kau agak sederhana, tapi aku selalu merasa bahwa kau memiliki aura khusus tentang dirimu. Kau pasti naga di antara manusia. Itulah mengapa aku selalu sangat menentang Ruoying menceraikanmu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja nenek tua ini. Dia selalu ingin Ruoying menikah dengan Tuan Muda Chen. Tapi apapun yang kukatakan tidak berarti. Tahu, Kau apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Orang macam apa Tuan Besar itu? Dia bilang Yi Tian adalah orang yang ditakdirkan secara pribadi menganugerahkan Ruoying untuk menikah dengan Yi Tian. Dan kau buta. Tidak mengenali naga sejati. Tidak hanya menyalahkan Tuan Besar karena bingung, tapi juga menuduh Yi Tian atas kemerosotan keluarga Tang. Jika kau bertanya padaku, kemerosotan keluarga Tang semua disebabkan oleh ketidakmampuanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan menantuku yang baik. Wang Mi, kau sudah keterlaluan? Nenek tua, aku sudah lama menahanmu. Sekarang, menantuku yang baik adalah sosok besar yang bisa memerintah Gubernur Tai. Sebaiknya kau jaga ucapanmu. Ye Tian, sebenarnya kau ini siapa? Kenapa kau bisa memerintah pamanku? Seseorang yang tidak akan pernah bisa kau sakiti. Tai Shanhe, keponakanmu, mengandalkan pengaruhmu, mengintimidasi pria dan wanita, tidak mengenal hukum. Jika kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, posisimu sebagai Gubernur Tianhai akan berakhir. Kau ini apa? Berani berbicara padaku seperti ini? Paman, bukankah kau datang atas perintah Ye Tian? Ye Tian, si bukan siapa-siapa ini. Hak apa yang dia miliki untuk memerintahku? Bukankah tadi kau bilang sedang rapat dan tidak bisa datang kemari? Aku diperintahkan, mendesak oleh Jenderal Feng Wu. Jenderal Feng Wu, maksudmu yang dari legenda itu, yang bisa membantai 1000 orang sendirian.
Jenderal wanita pertama Grazia, panglima tertinggi yang ditempatkan di Jiangnan. Tepat sekali. Bagus. Aku tahu si tidak berguna ini, hanya berpura-pura. Tepat sekali. Gubernur Jenderal Tai memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Hanya tokoh hebat seperti Jenderal Feng Wu yang bisa memerintah Gubernur Jenderal Tai. Ye Tian, kau tidak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk memerintah Gubernur Jenderal Tai? Beberapa orang benar-benar lucu. Mereka benar-benar memperlakukan Ye Tian seperti harta karun. Mereka bahkan mengkritik Nyonya Tua. Kau benar-benar memalukan. Bagus, kau Wang Mi. Mengira cacing tanah sebagai naga sejati. Dan kau bahkan mengutukku buta. Sepertinya kau sudah lama tidak puas denganku. Mama, kau salah paham. Aku selalu sangat menghormatimu. Bagaimana mungkin aku tidak puas denganmu? Aku hanya salah percaya. Omong kosong Ye Tian. Aku pikir dia benar-benar sosok penting. Kau juga tahu bahwa selama 3 tahun terakhir, aku terus-menerus memukul dan mengutuknya. Aku benar-benar takut dia akan menyimpan dendam dan membalas dendam padaku. Itulah mengapa aku baru saja mengatakan kata-kata itu di luar keinginanku. Ye Tian, kau tidak berguna. Kau praktis menghancurkanku. Lihat saja aku akan memukuli binatang ini sampai mati. Mama berhenti memukul. Bukankah kamu sudah membuat masalah cukup besar? Paman, dia yang memukulku barusan. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa kau hanyalah seorang gubernur jenderal kecil dan bisa diperintah sesuka hati. Dia menghina dan mengutukmu, mempermalukan seluruh keluarga kita. Gubernur Jenderal Tai, si tidak berguna ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggapmu ada. Hari ini, aku akan mewakili keluarga Tang dan menghukumnya dengan pantas. Tikus tak berarti. Beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kau hanya bosan hidup. Berlutut. Aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Kau tidak pantas untuk membuatku berlutut padamu. Tidak memenuhi syarat. Sungguh lelukon. Pamanku adalah Gubernur Jenderal Tianhai. Salah satu dari 36 Dewa Perang Balai Naga Langit. Jika dia tidak memenuhi syarat, siapa lagi? Kau adalah Dewa Perang Balai Naga Langit. Tepat sekali. Takut sekarang. Aku sudah bertemu semua. 36 Dewa Perang Balai Naga Langit. Kau Tai Shanhe tidak termasuk di antara mereka. Lancang, status Gubernur Jenderal Tai bukan sesuatu yang bisa kau pertanyakan. Apakah kau sudah bertemu semua Dewa Perang? Apakah kau tahu tempat seperti apa? Balai Naga Langit itu didirikan oleh Tuan Naga. Mereka yang tanpa kekuatan bela diri yang luar biasa. Mereka yang tanpa pencapaian tak tertandingi. Sama sekali tidak berhak bergabung dalam barisan. Kau sampang, seperti anjing liar. Di mana kau bertemu para tokoh besar yang mencapai langit ini? Jika kau terus melontarkan omong kosong padaku, aku akan merobek mulutmu. Bagaimana dia tahu aku bukan Dewa Perang? Sebagai penjaga gerbang Balai Naga Langit, kecuali Tuan Naga, aku sudah bertemu semua orang. Anak ini jelas bukan dari Balai Naga Langit. Tidak mungkin dia bisa melihat identitasku. Dia pasti mencoba menggertakku. Beraninya seekor semut mempertanyakan identitasku. Kau mencari mati. Gubernur Tai, kepala suamiku terluka. Dia baru saja sadar kembali. Ya. Anda adalah orang besar yang tinggi dan perkasa. Bisakah tidak tersinggung padanya? Dia punya masalah dengan kepalanya. Pantas saja dia bisa mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Namun, dia memukul keponakanku dan menyinggungku. Dia tetap harus mati. Paman, jangan biarkan dia mati begitu saja. Dia menyentuh sisik nagaku. Aku ingin menguliti kulitnya, mengambil uratnya, dan membuatnya mati dengan mengerikan. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Para perencana keji, sama saja. Yang satu menyamar sebagai Dewa Perang Balai Naga Langit, membantu penjahat berbuat jahat. Yang lainnya, mengintimidasi orang lain dengan koneksi kuat, melakukan kejahatan. Kalian berdua sama-sama pantas mati. Ye Tian ini sudah menghadapi kematian, namun masih berani berbicara tidak sopan. Menyinggung Gubernur Tai dan Tuan Muda Chan pada saat yang sama. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Dia hanya bisa mencari kepuasan sesaat dengan kata-kata sekarang. Kau ingin aku mati? Kau benar-benar seperti anjing pudel yang menggigit bulan. Tidak tahu besarnya langit dan bumi. Tai Shanhe, tidakkah kau penasaran? Mengapa Feng Wu memerintahkanmu ke sini? Jenderal Feng Wu melakukan ini. Pasti ada alasannya. Aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Apakah kau mencoba mengatakan itu karena kau? Feng Wu. Dalam waktu 3 menit, muncul di hadapanku. Dalam waktu 3 menit, Feng Wu tiba. Bajingan, Jenderal Feng Wu adalah sosok wanita heroik dengan status dan kekuasaan tinggi. Kau berani menyinggungnya hari ini juga. Tepat sekali, Jenderal Feng Wu adalah pahlawan wanita di hatiku. Sampah sepertimu masih ingin memanggil Jenderal Feng Wu. Lamunanmu terlalu keterlaluan. Jika kau bisa memanggilnya,
Aku akan minum air cucian kakimu setiap hari. Sampah Ye. Kau takut mati. Namun mati-matian mempertahankan muka. Dan kau masih memanggil Jenderal Feng Wu. Kau pikir kau siapa? Bahkan tidak bisa menunggu 3 menit. Menunggu kau celaka. Xiaoji, jangan terburu-buru. Jika dia ingin 3 menit, kita akan memberinya 3 menit. Mari kita lihat bagaimana dia bisa membalikkan keadaan. 3 menit kan? Baiklah. Aku akan membiarkanmu hidup 3 menit lagi. Aku ingin melihat. Kau, belalang kecil ini. Trik macam apa yang bisa kau lakukan? 3 menit sudah habis. Di mana Jenderal Feng Wu? Jangan bilang. Dia terjebak macet dan tidak bisa datang. Pecundang ini membual. Idiot ini. Dia berani membual tentang apa saja. Wajahnya ditampar. Aku merasa malu untukmu. Yi si pecundang. Apa kau tidak punya rasa malu? Jika aku jati kau. Aku sudah lama mencari lubang untuk bersembunyi. Hal yang memalukan ini. Tang Roying. Apakah kau sudah menyadari sekarang? Yang disebut suamimu ini. Orang macam apa dia? Ya, Tian. Meskipun dulu kamu tidak pintar, setidaknya kamu patuh dan jujur. Setidaknya kamu patuh dan jujur. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini sekarang? Apakah kamu terlalu terkejut hari ini? Jadi kamu sengaja membual untuk mencari kematian. Ruoying, aku. Aku apa aku? 3 menit sudah habis. Mati. Lapor. Jenderal Feng Wu telah tiba. Jenderal Feng Wu, mengapa Anda di sini? Bawahanmu terlambat. Mohon hukum aku, Tuan. Tuan. Jenderal Feng Wu benar-benar berlutut pada si idiot Tian dan memanggilnya Tuan. Wang Mi, menantumu. Benar-benar naga di antara manusia. Jangan coba membodohiku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya otak? Aku, Wang Mi, juga mengerti. Untuk belajar dari kesalahanku. Sekarang aku harus bersikap rendah hati dulu. Tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya. Lihat apakah ada tipuan yang terlibat. Bangkit. Terima kasih, Tuan. Jenderal Feng Wu, kamu. Apakah Anda salah? Ye Tian ini. Dia hanya tidak waras. Menantu yang tinggal di keluarga Tang. Anda. Bagaimana Anda bisa memanggilnya, Tuan? Jika kau berani tidak menghormati Tuan lagi, aku akan memotong lidahmu. Aku. Hanya seorang yang berbasis di Tianghai. Katak di dalam tempurung. Berani-beraninya membandingkan kekuatan denganku. Apakah kau pantas? Aku sudah lama mendengar bahwa Jenderal Feng Wu ini memiliki banyak akal. Dikatakan, Jenderal Feng Wu memelihara seorang kesayangan pria. Sebagai kesayangan pria, dalam kehidupan sehari-harinya, saat dia senggang dan bosan, dia paling suka bermain dengan kesayangan prianya. Bermain permainan peran tuan budak. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kesayangan pria ini sebenarnya adalah kau. Jadi begitu. Aku bertanya-tanya mengapa Yi Tian adalah Tuan Jenderal Feng Wu. Ternyata mereka sedang bermain sebuah permainan peran. Jenderal Feng Wu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Yi Tian, kau hanya seorang pecundang. Entah hidup menumpang pada keluarga Tang sebagai pria simpanan, atau menjadi kesayangan pria Jenderal Feng Wu. Ditakdirkan untuk bergantung pada wanita seumur hidupnya. Benar-benar memalukan bagi para pria. Untung aku tidak bertindak impulsif barusan. Jati Tian hanyalah seorang simpanan pria. Kau sampan. Kau pikir hanya karena kau sudah menempel pada Jenderal Feng Wu, kau bisa melambung ke langit, dan kau bahkan berani membandingkan kekuatan denganku. Imajinasi besar, tapi kecerdasan rendah. Mengapa aku, Ye Tian, perlu mengandalkan wanita? Kau tidak akan pernah tahu. Keberadaan macam apa yang sedang kau hadapi? Teruslah berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Kenapa kau tidak berkaca? Dan lihat orang macam apa kau ini. Lihatlah dirimu dari umuskan hukum dan aturan. Ajaran leluhur keluarga Chen kami. Hanya 4 kata. Lakukan sesukamu. Jika aku bilang seseorang mati, mereka harus mati. Feng Wu. Ya. Tianghai berada di bawah yurisdiksimu. Sekarang setelah ada cacing seperti itu muncul di sini, apa yang harus dilakukan? Nyawa dibayar nyawa. Chen Chuncheng, tundukkan kepalamu dan akui kesalahan. Jika tidak, pemusnahan. Hanya seorang wanita. Kau mengandalkan identitas seorang komandan di Jiangnan. Kau meremehkan semua orang. Dan kau bahkan berani menuntutku mengakui kesalahan. Dalam 1 menit,
Singkirkan Feng Wu dari jabatannya. Aku telah dicopot dari jabatanku. Nenek, Disingkirkan hanya dengan satu kata, Komandan Jianan. Tianhai ini, pada akhirnya, ini tetap Tianhai milik keluarga Chen. Langit ingin menghancurkan keluarga kita. aku sudah bilang sejak lama, Yi Tian adalah pembawa sial. Mengapa kau tidak menceraikannya saja? Lihatlah kita sekarang. Dia, sendirian, telah merugikan kita semua. Bahkan Jenderal Feng Wu, kehilangan jabatannya karena dia. Kita benar-benar tanpa cara untuk bertahan hidup. Kamu tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Dia pasti berpikir, dengan Jenderal Feng Wu sebagai pendukungnya, dia bisa menghukum keluarga Chen dan berdiri untukku. Hanya saja dia tidak tahu, keluarga Chen mengendalikan segalanya, tak terhentikan, tak terhentikan. Mungkin, ini adalah takdir kita. Ini adalah takdir kita. Hanya seorang komandan kecil berani bertindak liar di depanku. Satu panggilan telepon, dan seorang jenderal yang telah membuat prestasi militer yang gemilang bagi negara, bisa disingkirkan. Keluarga Chenmu benar-benar memiliki kekuatan besar. Kau sedikit terlalu lambat untuk mengerti, bukan? Sudah kubilang sejak lama. Feng Wu bukan apa-apa di hadapanku. Kau benar-benar berpikir dengan mengandalkannya, kau bisa melawanku. Benar-benar terlalu percaya diri. Bukankah kau baru saja membual bahwa kau akan menghancurkan keluarga Chenku? Sekarang kau tahu betapa konyolnya dirimu, kan? Hanya seekor semut. Namun kau masih bermimpi membalikkan langit. Ada apa? Terbisu. Bukankah kau sangat hebat barusan? Bukankah kau bilang akan memukulku? Ayo, pukul aku. Ayah. Dia memukulku lagi. Dia gila, gila. Yi Tian benar-benar gila. Dia tahu dia ditakdirkan untuk mati, jadi dia tidak punya keraguan lagi. Kau berani memukul anakku di depanku. Hanya sampah. Jadi aku memukulnya. Apa yang bisa kau lakukan? Bagus, 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 bagus. Generasi muda memang tangguh. Aku tidak pernah menyangka seumur hidupku aku akan melihat seekor belalang rendahan berani bersaing dengan keluarga Chenku. Awalnya, aku ingin memberimu akhir yang cepat. Tapi dari matamu, aku melihat ketidakpuasanmu dengan cara para elit kelas atas. Jadi aku berubah pikiran. Sekarang, aku memutuskan untuk melumpuhkan anggota tubuhmu, menjadikanmu pengemis seumur hidup. Aku ingin kau terus-menerus tergeletak di tanah, melihat kami, orang-orang masyarakat kelas atas, bagaimana mengendalikan alam semesta, bertindak semena-mena. Orang ini tidak menghormati hierarki. Feng Yuanshan. Bersalah atas kejahatan. Teji. Kalau saat yang sama, ini di Tianhai, juga belum pernah terjadi sebelumnya. Kau sampan, seumur hidupmu, jadilah seorang pengemis cacat. Ayah. Tanganku. Keluarga Chenmu memang kuat. Begitu kuat hingga menguasai istana dan rakyat jelata, tidak mengenal hukum dan tidak bermoral. Tapi ingin memberi sanksi dan menghakimiku. Kau belum pantas. Hari ini, aku akan mencabut akar kalian semua. Seseorang. Hadiah, patahkan untukku. Anggota tubuh Yi Tian. Ya. Alam Grandmaster Puncak. Tidak heran Feng Wu, pada usia semuda itu, bisa bertahan di Jiangan dan menjadi panglima tertinggi. Jadi dia memiliki kekuatan seperti itu. Feng Wu menghadapi kematian. Apakah kau masih ingin membela anjing peliharaan ini? Menyinggung Tuan. Kaulah yang menghadapi kematian. Tuan. Permainan tuan dan pelayan ini, kau sebenarnya di sini, bermain di depan umum. Dan bahkan tidak merasa malu. Baiklah. Karena kau bersikeras membela kesayangan priamu. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke kematian lebih dulu. Maha Guru Besar. Chen Guanqi. Apa? Grandmaster Agung. Aku dengar Grandmaster Agung bisa dari tengah jutaan pasukan mengambil kepala jenderal musuh, tidak terkalahkan.
Grandmaster di hadapannya. Semua seperti semut. Chen Guanqi, kau juga seorang ahli senior di dunia persilatan. Chen Guanxi. Mengapa kau bersedia menjadi anjing bagi keluarga Chen? Siapa bilang orang tua ini adalah anjing keluarga Chen? Orang tua ini aslinya adalah anggota keluarga Chen. Keluarga Chen, bukan sesuatu yang bisa kau provokasi. Paman ketiga, berhenti bicara omong kosong dengannya. Bunuh saja dia langsung. Untuk menghindari gosip, mengatakan aku menindas yang lemah. Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Ayo, lakukan seranganmu. Feng Wu, kau bukan lawannya. Aku yang akan melakukannya. Keluarga Chen benar-benar jahat. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Mereka yang tidak ingin terlibat, harus mundur sendiri. Jika tidak, akan Puteriku, lihatlah Yitian. Betapa gilanya dia. Dia benar-benar berani menentang seorang Grandmaster. Terlibat oleh orang bodoh seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa beristirahat dengan tenang. Patriarch Qin, semua masalah ini adalah karena aku. Itu karena aku. Jika Anda punya sesuatu, datanglah padaku. Datanglah padaku. Aku akan membiarkanmu menanganiku sesukamu. Tapi, bisakah Anda membiarkan semua orang di sini pergi? Membiarkan semua orang di sini pergi? Mereka semua tidak bersalah. Kau ini apa? Beraninya kau mencampuri urusanku. Kau tidak perlu memohon padanya. Aku bisa menyelesaikannya. Ye Tian, kamu pada dasarnya tidak mengerti apa-apa. Masyarakat ini dikuasai oleh penjahat. Diperintah oleh penjahat. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Yang berkuasa dan kaya bisa menutupi langit dengan satu tangan. Sementara, kita orang biasa hanya bisa menerima nasib kita. Hanya bisa menerima takdir kita. Penjahat berkuasa, maka aku akan melenyapkan kejahatan. Masyarakat gelap, maka aku akan mengembalikan cahaya. Aku berkata, aku akan melindungimu dalam hidup ini. Dengan aku di sini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitimu. Hidup pada dasarnya terbagi menjadi tingkatan yang berbeda. Kau, seorang rendahan yang hidup dari wanita. Bagaimana kau bisa mengubah kelasmu? Seekor semut mencoba mengguncang pohon besar. Mimpi orang bodoh. Seekor kunang-kunang, namun masih bermimpi bersaing dengan matahari dan bulan. Paman ketiga, cepat tangkap. Bocah kurang ajar ini. Patahkan anggota tubuhnya. Paman ketiga, ada apa? Bangun. Apa yang terjadi? Yitian benar-benar menampar dan membuat Grandmaster pingsan. Apakah Grandmaster ini palsu? Mengapa dia tidak kuat sama sekali? Dia pasti penipu. Seorang lelaki tua yang berjalan terhuyung-huyung. Bagaimana kau bisa berharap dia sangat kuat? Sepertinya, kau memang punya sedikit kemampuan. Jadi, apakah kau siap mati? Lelukon, hanya denganmu? Apakah kau bahkan layak membunuhku? Masyarakat ini tidak mengandalkan kekuatan kasar, tapi soal kekuasaan dan pengaruh. Satu panggilan telepon dariku bisa membuat Feng Wu mundur. Apa kau percaya? Demikian pula, satu panggilan telepon dariku bisa membuat seluruh klanmu musnah. Aku tidak percaya. Berpandangan sempit, bodoh dan dungu. Kau sama sekali tidak mengerti apa itu kekuasaan dan pengaruh, apalagi seseorang sepertimu, orang tak dikenal. Bahkan jika itu adalah Dewa Perang Aula Naga Surgawi, aku juga bisa dengan mudah mengatasinya. Melihat kalian semua dari keluarga Chen, semuanya adalah semut. Tapi kau punya koneksi yang begitu luas. Raja Naga sayangnya mengalami musibah. Kuil-kuilnya tersebar di seluruh negeri. Dia adalah dewa di hati. Kita rakyat jelata. Keluarga Chen memiliki dewa sebagai pendukung. Tak heran mereka bertindak semena-mena. Sudah berakhir. Keluarga Tan kita hancur. Kau benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Berani meminjam nama Raja Naga untuk menyakiti rakyat jelata. Apakah kau benar-benar tidak takut akan pemusnahan 9 klanmu? Berpandangan sempit dan bodoh. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu siapa yang dia hadapi, sosok sebesar apa. Di bawah langit, mereka yang memenuhi syarat untuk menggunakan Panji Tuan Naga untuk bertindak atas nama surga sangat sedikit. Wajar jika kau tidak percaya. Tapi kebetulan, aku Chen adalah salah satunya. Maksudmu adalah, kau kenal dengan Raja Naga? Lebih dari sekadar kenalan. Hubungan kami benar-benar luar biasa. Lagi pula, aku bahkan memiliki harta karun naga, satu-satunya peninggalan asli yang tersisa di dunia. Sepertinya, kau masih tidak percaya kata-kataku. Baru saja, aku membawa harta tak tertandingi ini.
ke sini. Untuk membiarkan para kepala keluarga melihatnya. Sekarang, pas sekali untukmu, katak dalam tempurung. Untuk juga memperluas wawasanmu. Kedamaian dunia. Ini adalah tulisan tangan pribadi Tuan Naga saat dia masih hidup. Kedamaian dunia. Lukisan ini melambangkan kekuasaan tertinggi. Begitu lukisan ini muncul, seolah-olah Tuan Naga sendiri hadir. Kalian semua, kenapa kalian tidak berlutut? Lancang. Ye Tian, mengapa kau tidak berlutut? Mungkinkah kau berniat memberontak? Sungguh, urusan dunia tidak dapat diprediksi. Hati manusia tidak seperti orang zaman dulu. Aku tidak menyangka, kaligrafi dan lukisan ini benar-benar jatuh ke tangan tikus sepertimu. Kau juga tahu asal-usul lukisan kedamaian dunia ini. Karena kau tahu, ini adalah karya asli Tuan Naga. Mengapa kau masih tidak berlutut? Yi Tian, berhentilah gila. Menyinggung Raja Naga adalah kejahatan besar yang dapat dihukum mati 9 klan. Berlututlah untukku. Cepat berlutut. Kekuatan ilahi Tuan Naga tak tertandingi. Kau tidak boleh tidak hormat. Binatang, cepat berlutut. Sepotong kaligrafi dan lukisan. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk membuat orang berlutut? Kaligrafi dan lukisan ini adalah peninggalan Tuan Naga. Satu-satunya peninggalan di dunia ini. Setelah Tuan Naga meninggal dunia, kaligrafi dan lukisan kedamaian dunia ini semakin diberkahi dengan kekuatan dan simbolisme luar biasa. Benar sekali, melihat tulisan sama dengan melihat orangnya. Orang yang memegang tulisan ini, maka memiliki kekuatan tertinggi, bisa menentukan kekayaan atau kemiskinan seseorang, bisa menghakimi benar dan salah seseorang, bisa memutuskan hidup dan mati seseorang. Melihat tulisan ini, sama seperti Tuan Naga datang secara pribadi, bahkan pejabat tingkat 1 harus bersujud. Yi Tian, aku dengan jejak asli Tuan Naga memerintahkanmu untuk segera berlutut, tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Terima hukuman dari keluarga Chen-ku. Jika tidak, aku akan memusnahkan 9 generasi kerabatmu. Jadi kekuatanmu sangat besar, merajalela dan tidak terkendali. Bisa memberhentikan dengan kata-kata santai. Posisi Fang Wu, inilah yang kau andalkan. Jadi kenapa? Di bawah langit, siapa yang berani menentang kekuatan Tuan Naga? Mengingat kembali waktu itu, ketika aku mengangkat kuas dan menulis beberapa kata ini. Harapanku adalah untuk era yang makmur tanpa masalah, dan agar rakyat aman dan sehat. Aku menghabiskan seluruh hidupku dalam dinas militer, mencurahkan segalanya, hanya untuk kedamaian di bawah langit. Sekarang, kaligrafi dan lukisan ini telah jatuh ke tangan belatung sepertimu. Membawa bencana bagi dunia, melakukan perbuatan jahat. Karena itu masalahnya, aku pikir kaligrafi dan lukisan ini tidak lagi punya alasan untuk ada. Bajingan, ini adalah jejak asli Tuan Naga. Bagaimana bisa kau menghancurkannya? Dan kau bahkan mengatakan kau yang menulisnya. Kau menyinggung kekuatan surgawi. Kau membuat musuh dunia. Kamu melakukan pemberontakan besar. Kamu melakukan pemberontakan besar. Yi Tian, Raja Naga, adalah dewa bela diri bangsa. Adalah orang yang dihormati semua orang di bawah langit. Sebagai sosok legendaris yang paling dihormati. Kau benar-benar berani menghancurkan kaligrafi. Anggap diri Anda berakal sehat. Sita kekayaan keluarga Chen. Dan semua anggota keluarga Chen diasingkan ke Mobei untuk menjadi budak selamanya. Yesi tidak berguna. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Keluarga Chen kami, fondasi berusia berabad-abad, tidak bisa digoyahkan. Hanya dengan kau menggerakkan bibirmu. Anak bodoh, saya tahu Anda tidak puas dengan kami, yang berkuasa dan kaya, dan bermimpi untuk menggulingkan kami. Sayang sekali, Anda hanyalah sampah tak berguna. Raja Xiao, tidak mungkin mematuhi perintah Anda. Apakah kau akan mati jika tidak berbicara? Jika kau bicara omong kosong lagi, apa kau percaya? Aku akan memotong lidahmu. Raja Xiao, suamiku otaknya tidak beres. Dia selalu suka bicara omong kosong. Tolong, jangan anggap serius perkataannya. Tidak. Nona Tang. Tuan Ye. Kata-katanya masuk akal. Keluarga Chen melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Kejahatan mereka keji. Mereka harus dihukum berat. Dibuang ke perbatasan utara. Selamanya menjadi budak. Itu ide yang bagus. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Apakah Anda pikir saya bercanda? Raja Xiao, keluarga Chen kami telah menjadi keluarga terkemuka selama ratusan tahun. Selama beberapa generasi, kami telah menjadi bangsawan. Aset kami tersebar di seluruh Jiangnan.
Melakukan ini tidak hanya akan memicu krisis ekonomi di Jianan, tetapi juga mengecilkan hati orang-orang berkuasa dan kaya di seluruh negeri. Meskipun Anda adalah raja yang terhormat, Anda tidak bisa begitu sembrono. Bukan, tepat sekali. Kita semua adalah keluarga bangsawan. Dengan warisan berabad-abad, kami adalah fondasi Jianan. Anda tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada kami hanya karena Anda mengatakannya. Di mana hukumnya? Di mana keadilannya? Keluarga Li saya dan keluarga Chen berdiri bersama. Benar, jika Anda ingin menjatuhkan sanksi kepada keluarga Chen, keluarga Su saya akan menjadi yang pertama tidak setuju. Saya yakin orang-orang berkuasa dan kaya di seluruh negeri juga tidak akan setuju. Keluarga Su kami bersedia berdiri bersama keluarga Chen. Yang berkuasa dan kaya tidak bisa dihina. Keluarga Feng bersedia berdiri bersama keluarga Chen. Maju dan mundur bersama. Karena ketiga keluarga besarmu bersedia berdiri bersama keluarga Chen, maka aset mereka harus disita semua, dan mereka tidak akan pernah berbisnis lagi. Apel, Ye Tian. Tutup mulut. Sialanmu. Orang kelas bawah hanyalah orang kelas bawah. Alih-alih mengandalkan usaha Anda sendiri untuk berusaha menjadi salah satu elit, Anda hanya iri pada yang berkuasa dan kaya, dan dengan sia-sia berharap untuk menyeret kami ke dasar melalui cara-cara tercela. Pola pikir kelas bawah Anda benar-benar menjijikan. Kami adalah keluarga bangsawan teratas di Tianhai. Warisan kami bukan sesuatu yang Anda katak dalam tempurung. Bisa bayangkan, bahkan jika itu adalah Raja Langit yang ingin berurusan dengan kami, dia masih harus mempertimbangkan konsekuensinya. Anda tidak bisa mencapai level kami, namun Anda ingin menghancurkan kami. Kanker ini harus diberantas. Rakyat jelata bisa hidup dan bekerja dengan damai. Oleh karena itu, kita harus memutus mata pencarian mereka. Raja Langit Xiao. Bahkan jika Anda tidak senang dengan keluarga Chen kami, Anda tidak bisa bertindak sesuka hati, bukan? Memutus mata pencarian 4 klan besar. Masalah ini bukan hal kecil. Bahkan menyangkut urat nadi ekonomi seluruh wilayah Jianan. Anda sendiri seharusnya tidak bisa mengambil keputusan, bukan? Benar sekali. Aula Naga Langit bukan sesuatu yang Anda sendiri memiliki keputusan akhir. Untuk keputusan sepenting itu, setidaknya 2 Raja Langit bersama bisa membuat keputusan akhir. Sebagai Raja Penjaga Utara, Anda benar-benar mendengarkan keputusan orang bodoh. Ini benar-benar tidak masuk akal. Raja Langit Chu mustahil setuju dengan Anda. Raja Langit Chu, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Ya, Raja Langit Chu. Raja Langit Xiao mendengarkan orang bodoh. Bisakah Anda membujuknya? Jangan biarkan dia bertindak sembrono. Saya juga setuju dengan keputusan Tuan Ye. Mengapa? Ye Tian hanyalah seorang bodoh yang hanya banyak bicara. Mengapa kalian semua mendengarkannya? Mengapa? Saya menolak untuk menerima ini. Kita semua adalah keluarga bangsawan dan aristokrat. Kita terlahir lebih unggul dari yang lain. Ye Tian hanyalah rakyat jelata rendahan. Anda berurusan dengan kami para bangsawan. Demi rakyat jelata rendahan, keluarga Su saya adalah yang pertama menolak untuk menerima ini. Benar sekali, ini adalah masalah, di mana menarik satu rambut menggerakkan seluruh tubuh. Nasib kami akan langsung memengaruhi pasang surut Jianan. Saya pikir kedua Raja Langit tidak akan, demi rakyat jelata belaka, memutus mata pencarian kami. Bukan, keluarga Feng saya juga menolak untuk menerima ini. Jika Raja Naga masih hidup, itu sama sekali tidak mungkin memperlakukan kami seperti ini. Jangan berpikir bahwa karena Raja Naga telah meninggal, Anda bisa bertindak sesuka hati. Keluarga Li saya menolak untuk menerima ini. Anda buta. Pada saat seperti ini, Anda masih tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Saya tidak tahu tentang Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi kepala klan ini? Sampaikan perintah saya. Minta. Cheng, Ashley, Feng, dan Li. 4 keluarga besar. Kekayaan keluarga disita. Usir semua orang dari keluarga Chen ke Mobei untuk menjadi budak selamanya. 3 keluarga lainnya akan dimasukkan ke daftar hitam perdagangan. Tidak pernah diizinkan berbisnis selamanya. Ya. Token ini adalah token naga langit yang legendaris. Ketika token naga langit muncul di dalam 4 lautan,
Tidak ada yang berani membangkang jika perintah dilanggar. Seluruh 9 generasi keluarga akan terlibat. Token naga Langye telah keluar. Sepertinya kita benar-benar tamat. Yi Tian, kau binatang. Kau telah menghancurkanku begitu parah. Mengerikan. Tapi aku pikir, hukuman untukmu masih jauh dari cukup. Kau membunuh seseorang di depan umum. Kejahatanmu diperparah. Namun, membunuhmu secara langsung agak terlalu mudah bagimu. Bukankah kau suka mematahkan anggota tubuh orang dan membuat mereka menjadi pengemis selamanya? Aku pikir hukuman ini sangat cocok untukmu. Aku ingin kau mengemis di jalanan Tianhai. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri bahwa tanpamu, gerombolan brutal dan tanpa hukum ini, 4 keluarga besar yang sembrono, Tianhai hanya akan menjadi lebih makmur dan cemerlang. Tapi saya adalah keluarga bangsawan pertama Tianhai yang bermartabat, yang tinggi dan perkasa, kepala keluarga pertama. Lagi pula, keluarga Chen kami bahkan memiliki aliansi pernikahan. Kalian adalah Raja Langit yang bermartabat dari Balai Naga Langit. Bagaimana bisa? Semua mendengarkan perintah Yi Tian. Tidakkah kalian punya pikiran sendiri? Kurang ajar. Ketika Balai Naga Langit bertindak, beraninya kalian tidak patuh. Yi Tian, aku akan membunuhmu. Xiao Tian, Bisa memutuskan meridianku dari jarak jauh. Mencapai alam seperti itu, hanya Raja Naga yang bisa. Dia tidak meniru Raja Naga. Dia benar-benar Raja Naga. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku Chen, yang memiliki mata tajam sepanjang hidupku, hari ini akan buta dan gagal mengenali naga sejati. Aku pantas mati. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kenapa kau jatuh? Bangun. Bukankah kau memberitahuku bahwa tidak peduli seberapa besar kekacauan yang kubuat, kau bisa mengatasinya? Bangun. Patia Chin, Aku tidak mau diasingkan ke Mobei. Cepat bangun. pasti karena kau telah melakukan terlalu banyak perbuatan buruk. Mereka mendapatkan balasan mereka, bukan? Singkirkan mereka. Tangkap mereka. Ya. Ayo pergi. Hari ini benar-benar penuh liku-liku. Itu terlalu berbahaya. Untunglah 2 Raja Langit Agung ada di sini. Kita akhirnya selamat. Apa kalian menyadarinya? 2 Raja Langit Agung sepertinya mendengarkan perintah Yi Tian. Mungkinkah dia benar-benar orang besar? Tidak mungkin. Jika Yi Tian adalah orang besar, kenapa menjadi gelandangan? Bagaimana mungkin menjadi menantu numpang tinggal di keluarga Tangku selama 3 tahun? Lagi pula, di dunia ini, satu-satunya yang bisa membuat Raja Langit mematuhi setiap perintahnya hanyalah Raja Naga. Raja Naga sudah meninggal. Yi Tian, bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk memerintah Raja Langit? Lalu apa yang terjadi barusan? apa kalian belum mengerti juga? Kedua Raja Langit Agung itu, mereka tidak mematuhi perkataan Yi Tian sama sekali. Hari ini, itu adalah Raja Naga yang menunjukkan kekuatannya. Itu adalah Raja Naga yang melindungi kita. Kita perlu mencari waktu untuk pergi ke kuil Dewa Perang itu dan memberikan penghormatan yang layak kepada Tuan. Tak heran 2 Raja Langit Agung tiba-tiba turun ke Tianhai dan dengan cepat dan tegas memberi sanksi kepada 4 keluarga besar. Jadi itu karena Raja Naga menunjukkan kekuatannya untuk memberkati rakyat jelata. Tuan Naga pantas disebut pahlawan tiada tanding yang peduli pada dunia. Bahkan setelah meninggal dunia, dia masih melindungi kita rakyat jelata. Tidak seperti beberapa orang yang sama sekali tidak berguna, hanya tahu membual dan menyebabkan masalah. Xiao Ying, kau lihat sekarang kan, Yi Tian hanyalah pembawa sial. Dia hampir membunuh keluarga Tang kita. Dia masih di luar, menggoda wanita lain. Bajingan seperti itu sama sekali tidak layak menjadi menantu keluarga Tang kita. Sepanjang hari, dia hanya tahu bagaimana hidup menumpang pada wanita, menipu, membual, dan menyebabkan masalah. Mengatakan dia bajingan, sebenarnya memberinya terlalu banyak pujian. Yi Tian, tidak apa-apa bagi seorang pria untuk tidak mampu. Tapi dia harus membumi. Kamu tidak bisa curang hanya untuk menaiki tangga sosial. Kamu terlalu mengecewakanku. Ye Tian, mari kita bercerai. Putri, kau akhirnya sadar. Seharusnya kau sudah menceraikan Yi Tian sejak lama. Selagi kau masih muda, kau masih bisa menemukan seseorang yang lebih baik. Bercerai itu bagus, bagus. Setelah bercerai, kau bisa menyingkirkannya. Baru setelah itu, keluarga kita bisa punya harapan. Apa kau mengerti? Kak, kau akhirnya sadar. Sudah kubilang sejak lama, Yi Tian yang tidak berguna itu sama sekali tidak pantas untukmu.
Apakah ini karena Feng Wu? Hubunganku dengannya tidak seperti yang kau kira. Jangan jelaskan lagi. Apa kau pikir aku bodoh? Kau sudah kembali normal sekarang. Punya hak untuk memilih hidup yang lebih baik. Tapi seharusnya kau memberitahuku sebelumnya. Aku benci pengkhianatan. Aku tidak mengkhianatimu. Berhenti bicara. Ya Tian, jika kau seorang pria, maka ceraikan aku. Bagaimanapun, di sisimu, sudah ada seseorang yang lebih baik. Dia bisa menjagamu. Aku tidak lagi berharga bagimu. Baiklah, aku setuju untuk menceraikanmu. Selamat tinggal. Tuan, mengapa kau tidak menjelaskan dengan jelas padanya? Sebaliknya, kau setuju untuk menceraikannya? Dia dan aku baru saja mendapatkan akta nikah. Kami tidak mengadakan upacara pernikahan. Pernikahan kami hanya sebatas nama sejak awal. Pernikahan ini seharusnya segera berakhir. Kurasa Nona Tang sangat peduli padamu. Ketika dia baru saja pergi, matanya penuh keengganan. Aku bisa merasakannya. Aku tahu dia sangat baik padaku. 3 tahun terakhir ini, karena pernikahan ini. Dia menderita ejekan tanpa henti, dan keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia tidak punya keluhan apapun. Dia pantas aku perlakukan dengan baik. Aku berencana untuk menebusnya dengan benar. Tuan, apa yang kau rencanakan? Aku berutang padanya sebuah pernikahan. Besok, aku akan mengumumkan kepada dunia dan menyatakan identitasku. Aku akan, sebagai harta naga dari Balai Naga Langit, mengadakan untuknya sebuah upacara pernikahan yang terkenal di dunia. Aku ingin dunia ini mendidih untuknya. Maka besok akan menjadi hari yang mengguncang dunia. Aku sudah mulai menantikan saat itu. Ngomong-ngomong, Tuan, apakah kau masih ingat 5 tahun lalu? 2 pelayan yang kau selamatkan. Lihatlah penampilannya yang miskin itu. Ya, Tian. Ayo kita lihat. Ikut denganku. Kenapa kau di sini? Aku di sini. Bukankah ini suami Ruoying? Yi Tian, kenapa kamu datang? Tang Ruoying, meskipun Kak Ran yang mentraktir hari ini, kamu tidak perlu membawa seluruh keluargamu kan? Kamu bahkan membawa suami idiotmu ini. Apa kamu benar-benar berpikir Kak Ran itu orang yang mudah dimanfaatkan? Tepat sekali, kamu harus melihat baik-baik kelakuan suamimu. Seorang idiot. Apa dia pantas makan di Dinshuan? Kehadirannya di sini hanyalah penghinaan bagi para pelanggan. Kau salah paham. Ye Tian tidak kubawa. Masih mencoba berdebat. Dia seorang idiot. Bagaimana dia bisa tiba-tiba lari ke Dinshuan? Bahkan jika kamu ingin suamimu untuk makan enak, kamu harus mempertimbangkan acaranya. Apakah ini tempat yang seharusnya didatangi seorang idiot? Ruoying, kamu lihat sekarang. Aku sekarang adalah anggota kelas atas. Awalnya, dengan statusmu, bisa makan di meja yang sama. Sudah menjadi kehormatanmu. Kau malah membawa suamimu yang idiot. Yi Tian juga. Dia itu orang yang bisa memungut makanan dari tong sampah. Bagaimana orang seperti itu pantas duduk semeja denganku? Ya Tian benar-benar tidak kubawa. Dia dan aku. Cukup, kau berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Cepat suruh suamimu yang idiot itu keluar dari Dinshuan. Kak Ren, orang besar itu, dia akan segera datang. Lihatlah si bodoh ini, sangat dungu dan tidak tahu apa-apa. Jika dia menyebabkan masalah besar, itu tidak akan baik. Cepat suruh dia keluar dari sini. Kau akan keluar sendiri, atau aku harus menyuruh satpam mengusirmu. Aku tidak menyinggungmu kan? Apakah kau perlu bersikap begitu konfrontatif? Berbicara begitu lancar, kau sudah tidak bodoh lagi. Kak Ran, dia sudah pulih. Kau sudah membaik sekarang. Jadi, kenapa kalau begitu? Meskipun dia sudah pulih, dia tetaplah makhluk rendahan. Kelas rendah. Ini masih tempat di mana kau tidak memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki. Benar sekali, Dinshuan. Hanya orang-orang kelas atas yang bisa datang ke sini untuk makan. Orang-orang kelas bawah dan anjing tidak diizinkan masuk. Bagaimana bisa makan di sini? Masih ada tingkatan. Ketidaktahuan adalah ketidaktahuan. Tempat lain mungkin tidak membedakan. Tapi ini adalah Dinshuan. Bahkan ruang pribadi level yellow yang terburuk membutuhkan bos dengan aset lebih dari 100 juta untuk memenuhi syarat memesannya. Terus terang saja, ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Dan lihatlah dirimu, sangat lusuh dan miskin. Apa kau bahkan pantas makan di sini? Yi Tian, mungkin kau sudah terlalu lama menjadi bodoh. Kau tidak tahu bahwa di antara manusia masih ada perbedaan status. Tempat ini bukan tempat yang bisa kau injak. Aku akan mengatakannya lagi. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh satpam memukulmu keluar. Ruangan pribadi tingkat Tian. Hei! Xian Tua. Apa yang kamu lakukan? Aku akan bertemu guru.
Aku sedikit gugup. Tidak berguna dan kamu orang terkaya. Kamu tidak punya ketenangan sama sekali. Tapi jujur saja, aku juga sedikit gugup. Kita harus tetap tenang. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan guru berpikir. Kita tidak berpengalaman. Orang gila. Kau berani memanggilku orang gila? Apa kau tahu? Aku adalah tuan rumah pertemuan hari ini. Jika aku tidak mengizinkanmu makan, apa kau masih berharap bisa memaksa masuk dan menumpang makan? Siapa bilang aku datang untuk menumpang makan darimu? Kau tidak datang untuk menumpang makan. Lalu kenapa kau datang ke Diunshuan? Aku diundang untuk makan santai. Tunggu, jangan bilang. Kau akan makan di ruang pribadi di sana. Apa kau tahu? Ruang-ruang pribadi di sana. Semuanya adalah ruang pribadi level D. Apa kau tahu level apa itu? Pria ini mengenakan barang-barang kaki 5 dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh pakaiannya digabungkan. Tidak semahal sepasang kaos kakiku. Beraninya dia berpura-pura menjadi bangsawan dan berjalan menuju ruang pribadi level D. Tang Roing, aku sungguh agak mengagumi suamumu. Dia benar-benar. Aku belum pernah melihat siapapun yang begitu tidak tahu malu. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kenapa kau bertingkah seperti orang besar di sini? Roing, apakah suamumu masih belum waras? Dia bahkan bilang dia bisa pergi ke ruang pribadi level D untuk makan. Aku memang tidak akan pergi ke ruangan pribadi tingkat D untuk makan. Aku sudah bilang padamu. Karena kau tahu kau tidak memenuhi syarat untuk pergi ke ruang pribadi level D. Lalu kenapa kau tidak cepat pergi? Aku akan pergi ke ruangan pribadi tingkat Tian. Ruangan pribadi tingkat Tian. Yi Tian. Apa kau masih belum sembuh? Apa kau tahu, ruang pribadi level Tian itu untuk orang level apa? Mereka semua adalah orang-orang besar kelas atas. Idiot, apakah mereka akan mengundang orang tidak berguna sepertimu untuk makan? Sungguh bodoh yang bicara omong kosong. Jika aku melihatnya sekali lagi, aku merasa mataku jadi kotor. Tang Roing itu benar-benar mau menikah dengannya. Aku sungguh agak mengagumi Tang Roing. Benar-benar pahlawan wanita di antara para wanita. Dia berani menerima sampah jenis apapun. Bukan begitu? Tang Roing, aku selalu sangat penasaran. Kenapa kau menikah dengannya? Apa yang sebenarnya kau lihat pada dirinya? Yi Tian, apa kau merasa? Istrimu telah dikalahkan oleh orang lain. Jadi kau sengaja datang untuk menyombongkan diri, untuk menyelamatkan muka istrimu. Sebenarnya, aku cukup mengerti dirimu. Kau juga berusaha membantu istrimu. Hanya saja, cara kau menyombongkan diri sungguh terlalu keterlaluan. Di ruang pribadi tingkat Tian, semuanya adalah tokoh besar yang mendominasi era mereka. Bagaimana mungkin mereka makan bersamamu? Bagi mereka, Kau tidak cepat menghilang. Aku mengerti. Si tidak berguna ini pasti sudah mendengar bahwa seorang tokoh besar akan datang ke ruang pribadi tingkat Tian untuk makan. Jadi dia ingin memaksa masuk ke ruang pribadi tingkat Tian melalui metode tak tahu malu ini. Untuk bertemu tokoh besar itu, untuk mencari kesempatan bagi ikan asin untuk berbalik. Itu masuk akal, Kak Ran. Kau harus menghentikannya. Si bodoh nakat ini. Jika dia menyinggung tokoh besar itu, aku khawatir bahkan suamimu akan menderita. Hei, suami. Seseorang di sini membuat masalah. Cepat kemari. Siapa yang berani membuat masalah di Diunshuanku? Cheng Sihai. Suami, kau di sini. Bukankah kamu sedang makan dengan teman-teman sekelas FU? Bagaimana kamu bisa memprovokasi sampah kecil seperti itu? Ini suami bodoh sahabatku. Tidak tahu gila apa yang dia alami hari ini. Dia bersikeras membuat masalah di sini. Kau harus membantuku memberinya pelajaran yang bagus. Sudah kubilang sejak lama. Sebagai istriku, Cheng Sihai, statusmu berbeda dari sebelumnya. Keadaan sekarang berbeda. Kamu perlu meningkatkan kualitas teman-temanmu. Status dan kualitas saling terkait. Semakin rendah status, semakin rendah kualitas. Sekarang kamu mengerti kan? Aku mengerti. Nah, jadi kamu yang membuat masalah di Diunshuan. Kamu punya nyali juga. Biasanya, kamu akan kehilangan nyawamu di sini. Tapi hari ini, orang besar akan datang. Selama kamu berlutut padaku sekarang, 3 kali bersujud, aku bisa membiarkanmu pergi. Kau, sebagai manajer umum di sini, bahkan tidak bertanya tentang keseluruhan cerita. Dan kau ingin aku berlutut dan bersujud. Diunshuan adalah wilayahku. Jika aku bilang kamu salah, kamu salah. Kebenaran tidak penting. Caramu bertindak sebagai manajer. Kau benar-benar menunjukkan kekuasaan yang besar. Kau baru sadar. Biar ku beritahu. Jangankan sampah sepertimu. Bahkan ruang pribadi tingkat D, keluarga bangsawan dan klan kuat itu. Ketika mereka melihat suamiku, mereka harus hormat. Menurutku, sampah ini sama sekali tidak tahu apa yang diwakili oleh manajer umum Diunshuan. Bos di balik Diunshuan.
adalah Shen Wanshan, orang terkaya di Xia Agung. Manajer Cheng bisa duduk di Diunsuan, posisi manajer umum, mewakili bahwa dia adalah bawahan yang cakap dari Shen, orang terkaya itu. Koneksinya mencapai langit. Nah, sepertinya kau tidak yakin. Aku akan memberimu kesempatan. Kau bisa menelepon dan memanggil seseorang. Jika ada yang kau panggil, bisa membuatku mengerutkan kening, maka kau mengesankan. Suami, kau benar-benar memberinya terlalu banyak pujian. Dia hanya seseorang di keluarga Tang, seorang menantu bodoh yang numpang hidup dari istrinya. Bagaimana mungkin dia mengenal siapapun yang berstatus? Itu mungkin tidak demikian. Kau tahu, dia bahkan punya istri yang mengendarai sepeda listrik untuk diandalkan sebagai dukungan. Manajer Cheng. Ye Tian jarang keluar biasanya. Jadi dia belum banyak melihat dunia. Bisakah kau tidak mengganggunya? Jika bukan karena fakta bahwa seorang tokoh besar akan datang, dan aku punya kesempatan untuk melambung tinggi, suasana hatiku sedang bagus. Sudah lama aku akan melumpuhkannya. Fakta bahwa aku membiarkannya tidak berlutut dan bersujud, itu sudah merupakan tindakan belas kasihan yang luar biasa baginya. Benar, jangan tidak tahu berterima kasih. Bisa bersujud kepada manajer Chan. Juga keberuntungan suamimu. Cepatlah. Jangan menunda. Waktu manajer Chan. Dia masih sibuk akan menerima tokoh besar itu. Cepat, 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 cepat selesaikan bersujud dan keluar. Jika kau terlihat oleh tokoh besar itu, kau sampah. Itu benar-benar akan menjadi nasib buruk. Apakah mungkin orang penting yang kau tunggu adalah aku? Yi Tian, apa kau sudah gila? Kau bilang, kau akan makan di ruang pribadi tingkat Tian. Sudah cukup konyol. Sekarang kau malah bilang, kau adalah tokoh besar itu. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Yi Tian, kau berbohong. Bisakah kau mengatakan sesuatu yang praktis? Kau, parasit semacam ini yang numpang hidup dari keluarga Tang. Menantu numpang hidup yang tidak berguna. Jangan bilang kau tokoh besar. Bahkan jika kau bisa mengenal tokoh besar di ruang pribadi tingkat Tian, aku akan segera berlutut dan memanggilmu ayah. Aku sudah bekerja di Diunsua selama bertahun-tahun. Aku sudah melihat cukup banyak yang rendah hati. Keturunan keluarga berpengaruh yang menyembunyikan kekuatan mereka. Tapi aku belum melihat darimu aura bangsawan apapun. Dari atas, dari dalam keluar, hanya ada biasa-biasa saja. Kau, sampah yang sama sekali tidak punya kehadiran. Beraninya kau menyamar sebagai tokoh besar. Itu karena kau buta. Guru selalu sangat tepat waktu. Dia tidak akan terlambat tanpa alasan. Kenapa kau tidak menelepon dan bertanya? Apa kau bercanda? Aku tidak akan berani mengganggunya. Shentua, ini wilayahmu. Jika ada yang salah, itu semua tanggung jawabmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan bertanya. Sampah tidak berguna, cepat berlutut. Benar, cepat berlutut. Jangan buang waktu berharga kami. Guru, di mana kau sekarang? Apa kau mau aku datang menjemputmu? Aku di Diungxuan. Tapi aku dihentikan oleh manajer di sini. Dan dia bahkan mengancam akan membunuhku. Aku tidak bisa lewat. Apa katamu? Guru, tolong tunggu aku. Aku akan segera sampai. Masih pura-pura menelepon. Apa kau pikir ini bisa menakutiku? Jangan khawatir, bosmu akan segera tiba. Teruslah berakting di sana. Kau sampah yang tidak berarti apa-apa. Kau tidak pantas mengenal bosku. Oh tidak, tamat sudah, tamat sudah. Sekarang tamat sudah. Shentua, apa yang terjadi? Manajer butaku. Dia menghentikan dan menghina guru. Shen Wanshan, bagaimana kau menangani ini? Bukankah kau menjelaskan dengan jelas kepada staf? Aku secara khusus menginstruksikan mereka agar tidak menyinggung tamu manapun. Siapa sangka dia akan melakukan hal seperti ini? Kau benar-benar pantas mati. Kau. Baiklah, baiklah. Mari kita cepat ke sana. Jika Tuan marah, kita semua akan menderita. Baiklah, baiklah. Ayo cepat, cepat, cepat. Ruo Ying, apakah kamu melihatnya? Suamiku sudah memberi Yi Tian kesempatan. Tapi dia bersikeras meniru tokoh besar. Jika dia dipukuli sampai mati nanti, jangan salahkan aku. Baiklah, sampah seperti ini yang hanya bisa bicara besar. Hidup di dunia ini hanya membuang-buang makanan. Lebih baik dia mati saja. Benar. Ketika aku melihat pria semacam ini yang hanya membual, aku merasa mual. Ya Tian, aku tahu. Kau tidak ingin orang lain meremehkanku. Itu sebabnya kau sengaja bicara besar untuk menyelamatkan mukaku. Tapi kau benar-benar tidak seharusnya melakukan ini. Dengan cara ini, kau tidak hanya tidak akan membantuku, kau malah akan membahayakan dirimu sendiri. Bagaimana kalau begini? Kau minta maaf pada manajer Zheng. Mungkin dia akan memaafkanmu. Kau ingin aku meminta maaf. Dia tidak cukup berkualitas.
Jam berapa sekarang? Kenapa kau tidak bisa menundukkan kepalamu saja? Yi Tian, aku tahu kau peduli harga diri. Tapi menundukkan kepala dan meminta maaf lebih baik daripada kehilangan nyawamu kan? Kau menyinggungku seperti ini. Bahkan jika kau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, itu tidak akan menyelesaikan masalah sekarang. Benar, dia tidak hanya membuat masalah di Diunsuan. Dia juga tidak tahu diri, menyamar sebagai orang besar. Kejahatannya pantas dihukum mati. Manajer Chan, pukuli pria menjijikan ini sampai mati. Singkirkan momok bagi rakyat. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Patahkan kakinya dan lemparkan dia ke sungai Hotang untuk memberi makan ikan. Ya, berhenti. Shen Wanshan, orang terkaya di Xia Besar. Feng Wu, pahlawan wanita. Lin Tains, Marsekal Agung Pelindung Bangsa. Ya ampun, aku benar-benar bisa melihat sekaligus. Begitu banyak orang besar penentang surga. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Memiliki keberuntungan untuk melihat hari ini. Begitu banyak orang besar yang tak terjangkau. Mereka keluar dari kamar pribadi tingkat Tian. Apa sebenarnya yang akan mereka lakukan? Pasti Tian yang menyebabkan masalah. Yang sampai ke telinga para orang besar ini. Para orang besar keluar untuk menghukumnya. Ini semua perbuatannya. Bos, Cheng Sihai, apa yang kau lakukan? Orang ini masuk ke restoran dan membuat masalah. Aku baru saja akan menanganinya. Buah, jangan khawatir. Ini akan sangat cepat. Sama sekali tidak akan mengganggu para tokoh besar. Apa kau buta? Bos, apa ada kesalahpahaman? Aku baru saja memberi pelajaran pada sampah. Kau binatang. Sekarang diam. Apa kau ingin membunuhku? Suamiku adalah orang kepercayaan orang terkaya Shen. Mengapa orang terkaya Shen memukulnya tanpa alasan? Aku tahu sekarang. Pasti Tian yang membuat masalah di sini. Yang mengganggu para orang besar. Itulah mengapa orang terkaya Shen sangat marah. Dan secara terbuka menghukum manajer Chan. Pasti seperti ini. Dia hanya terlibat karena sampah Yi Tian ini. Apakah mungkin bahwa Cheng Sihai dipukul karena dia menyinggungku? Sampah. Para orang besar semuanya ada di sini hari ini. Kau masih berani bicara omong kosong. Kau menyebabkan semua masalah malam ini. Manajer Cheng sudah dihukum. Apa kau pikir kau masih bisa melarikan diri? Ya, Yi Tian telah membuat marah orang terkaya. Kau adalah biang keladinya. Dia pasti akan dicincang menjadi berkeping-keping. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau terus melakukan ini, Ruoying akan dibunuh olehmu. Tuan Shen, orang terkaya. Masalah hari ini semua karena Yi Tian. Dia yang menerobos masuk ke Diunsuan tanpa izin. Sembrono dan menantang. Bertindak sembrono dan salah. Suamiku sudah menanganinya. Beri kami waktu lagi. Aku harus membuat Yi Tian sampah ini benar-benar menghilang dari dunia ini. Kau, diam kau bodoh. Feng Wu, aku. Shen Wanshan. Lin Tianjie, menemui guru. Menemui guru. Sial.